Jadi kalau banyak orang yang junub itu mengkhawatirkan dirinya sakit atau mati atau takut dahaga. Kenapa kok takut dahaga? Karena mungkin persediaan airnya kan terbatas. Pilihannya dipakai mandi, pakai wudhu atau pakai minum. Kalau misalnya begitu, ini ada air tapi cuma sedikit. Kalau dipakai mandi atau dipakai wudhu, nanti kita nggak bisa konsumsi. Di daerah-daerah tertentu kan mungkin terjadi begitu. Maka pilihannya berarti apa? Pilihannya berarti tayamum. Airnya dipakai untuk konsumsi, untuk minum, untuk masak dan sebagainya tadi. Artinya apa? Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dalla zilla wa zalla wa adlima wa adlama wa ajala yajra alaiha. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian melanjutkan kajian mengenai perbandingan mazhab yang mengkaji kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir di majelis ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan, kemuliaan pada kita semua. Ala diniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan, kita akan lanjutkan mengenai bagian yang kedua, yaitu kapan tayamum itu dibolehkan. Sebelumnya kita kemarin di bab sebelumnya telah membahas tentang apa saja toharoh atau bersuci yang bisa digantikan oleh tayamum. Jadi dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung baik itu wudu maupun mandi dalam kondisi tertentu itu dibolehkan ya untuk diganti dengan tayamum ya ini. Nah sekarang kita akan membahas tentang siapa saja orang yang boleh melakukan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Tsani, di bagian yang kedua, fi ma'rifati man tajuzu lahu hadith tahara, mengetahui siapa orang yang dibolehkan melakukan taharah ini atau tayamum ini. Nah di sini disebutkan wa amma man tajuzu lahu hadhihi taharatu, adapun orang yang boleh baginya melakukan bersuci ini atau tayamum ini, fa ajma'al ulama, maka para ulama sepakat annaha, bahwa taharah ini yaitu tayamum ini tajuzu lil isnain, boleh bagi dua orang. Artinya dua orang yang masuk dalam kategori ini. Siapa dua orang itu? Pertama lil marid, orang yang sakit. Jadi orang yang sakit boleh tayamum. Yang kedua wal musafiri, dan orang yang melakukan perjalanan atau yang disebut dengan musafir. Jadi dua orang ini yang boleh melakukan tayamum. Orang yang sakit
dan musafir. Idza adima, tapi dengan catatan jika kedua orang tadi, yaitu orang yang sakit maupun yang sedang bepergian tadi, tidak mendapati al-ma'a, air. Jadi dia tidak mendapati air. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, karena ayatnya ya di situ disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat 43 dan Al-Maidah ayat 6 itu sama-sama digunakan kalimat falam tajidu ma'an, ya, di mana kalian tidak menemukan air. Jadi ketika kalian tidak menemukan air, maka apa? Fatayammamu. Berarti di situ ada syarat adimal ma. Orang yang sakit dan orang yang bepergian tadi sama-sama tidak menemukan air. Nah, di ayat yang ke-6 surat Al-Maidah juga begitu. Kalimatnya falam tajidu ma'an, maka fatayammamu. Jadi, nah ini nanti menjadi dasar yang dipakai dasar para fuqaha mengenai apakah orang yang dibolehkan bertayamum tadi itu ada syarat dia harus mencari dulu air, sehingga kategori falam tajidu itu masuk di dalam dirinya, sehingga dia boleh tayamum ketika dia tidak menemukan. Namanya tidak menemukan berarti sudah mencari. Nah itu nanti menjadi alasan tersendiri. Jadi poin yang pertama tadi, ulama semuanya sepakat dari 4 mazhab itu karena dalilnya sama, bahwa orang yang sakit dan orang yang bepergian boleh untuk bertayamum dengan syarat jika keduanya tidak menemukan air. Kemudian wasnalafu fi arba, itu sepakat dua tadi, orang yang sakit dan orang yang bepergian. Lalu para ulama tadi berselisih tentang 4 orang, gitu. 2 orang tadi sepakat, 4 orang diperselisihkan. Siapa 4 orang itu? Pertama adalah al-maridi, orang yang sakit. Yajidul ma'a, orang yang sakit itu mendapatkan air, artinya ada air, sakit tapi ada air. Kalau yang pertama tadi sepakat, kalau sakit tidak menemukan air, musafir kemudian dia tidak menemukan air. Jadi orang yang sakit tidak menemukan air atau musafir tidak menemukan air, sepakat boleh, karena memang ayatnya begitu. Nah lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang yang sakit tapi dia mendapatkan air, ada air tapi dia sakit? Wa yakhafu min istimalihi, dan dia takut kalau menggunakan air itu menyebabkan penyakitnya semakin parah, atau takut menggunakan air karena ya mungkin demam, sehingga kalau karena air itu tambah menggigil misalnya. Nah misalnya contoh seperti itu. Itu pertama, itu diperselisihkan status orang tadi boleh dan tidaknya tayamum. Kemudian yang kedua, wa fil hadri ya'damul ma, orang yang ada di rumah tidak sedang melakukan safar, kemudian dia menemukan air. Maksudnya dia tidak sedang melakukan perjalanan, dia mendapatkan air. Nah itu boleh tidak tayamum, ini ikhtilaf. Kemudian yang ketiga, wa fis sahihi al-musafiri. Yang ketiga itu adalah orang yang sehat, tidak sakit, yang sedang melakukan perjalanan, kemudian dia jidul ma'a, orang itu menemukan air, fayamna'uhu minal wusul ilaihi khawfun, karena ada rasa takut yang menghalangi dia sampai ke tempat air tadi. Ada air tapi takut nanti kalau sampai ke situ ada binatang buas atau mungkin ada terkait dengan keamanan dia, sehingga akhirnya dia tidak
berani untuk mengambil air tadi dipakai untuk bersuci padahal airnya ada. Nah, ini itu musafir sehat tapi takut ke tempat air tadi karena khawatir ada ancaman terkait dengan keselamatan dia. Kemudian yang keempat, wa fil ladzi yakhafu min istimali min syiddatil bardi. Yang keempat, yaitu orang yang takut kalau menggunakan air tadi itu karena khawatir min syiddatil bardi, karena saking dinginnya. Gitu. Kita mungkin di sini tidak mengalami dingin yang ekstrim. Ya, di Bogor ini kan nggak ada dingin yang ekstrim. Coba misalnya Bapak Ibu kalau di Indonesia ini tinggal di daerah-daerah yang katakanlah mungkin ya seperti di Puncak, ya, Dieng atau mungkin di Bromo sana. Dulu Al-Fakir itu pernah di pesantren di daerah Batu, Malang, Pujon. Itu dibangunkan sholat tahajud malam itu jam 2. Itu kalau wudu itu, habis wudu itu kan dingin sekali airnya itu kayak es. Jam segitu airnya itu dingin sekali kayak es. Jadi itu kalau nyentuh air itu nyes gitu rasanya. Ya, kalau mau qiyamul lail jam 2 itu bayangkan nyentuh air nyes. Habis wudu itu saking dinginnya. Oke. Nah, itu masih belum apa-apa. Kalau Bapak ke Turki, ya, Al-Fakir pernah di Turki itu pas suhunya itu 7 derajat. Ya, bayang gitu. Ya, suhunya 7 derajat, ya kan? Bayang gimana kalau di Turki suhu gitu, wudu pagi-pagi. Apalagi kalau mandi junub, aku bayang. Dan zaman dulu itu belum ada, ya, water heater kayak sekarang, gitu. Zaman dulu di Mesir itu kalau pas musim dingin, oh masya Allah, musim dinginnya juga luar biasa, musim panasnya luar biasa. Nah di Indonesia ini karena posisinya kita itu di garis khatulistiwa, jadi kita nggak pernah mengalami dingin yang ekstrim, panas yang ekstrim. Gitu. Makanya kita nggak membayangkan ada problem seperti yang disebutkan keempat nanti karena saking dinginnya. Gitu. Ya kecuali di daerah-daerah tertentu tadi. Gitu. Nah, tapi itu sudah dibahas oleh ulama pada waktu itu. Kalau situasinya seperti itu bagaimana? Nah nanti dijelaskan poin-poin dari 4 tadi. Nah yang pertama yaitu orang sakit yang menemukan air tapi takut pakai air karena khawatir, mungkin karena dia demam, mungkin karena luka. Ya kan kadang-kadang coba misalnya kita habis operasi, ya anggota tubuh yang kena wudu misalnya tangannya patah habis operasi, itu kalau kena air gimana coba? Nah kayak gitu. Ada air tapi kalau kena air masalah. Ya kan? Nah, maka di sini dijelaskan fa'amal maridul ladzi yajidul ma'a wa yakhafu min istimalihi, orang yang sakit ketemu air tapi takut kalau makan air. Karena kalau makan air tadi ada dampaknya nanti. Faqala al-jumhur, maka jumhur ulama berpendapat yajuzut tayammum lahu, maka bagi orang tadi boleh bertayamum, bagi orang tadi boleh bertayamum, wa kadzalika shahihu, ya. Jadi orang yang sakit yang ketemu air tapi takut menggunakan air boleh, kata jumhur. Jumhur itu berarti mayoritas madhab ulama, ya, mau Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, nah itu membolehkan.
Kemudian wakadzalika sahih, begitu juga orang yang sehat tidak sakit. Alladzi yakhaful halaka, kalau dia itu khawatir celaka. Orang yang sehat tapi khawatir celaka. Awil marad syadida, atau dia takut sakit yang keras min bardil ma, akibat dinginnya air tadi. Awalnya sehat, begitu kena air, ada mungkin sebagian orang ya terutama orang-orang yang sudah berumur, kalau mungkin kena air itu seperti menusuk, misalnya tulangnya jadi tambah ngilu semua, misalnya karena dinginnya. Nah, orang-orang seperti ini, kata para ulama tadi, itu dibolehkan untuk tayamum meskipun airnya ada. Wa kadzalika alladzi yakhafu minal khuruj ilal ma', begitu juga orang yang takut keluar untuk mendapatkan air karena ada ancaman keselamatan. Nah, ini juga boleh. Ila anna mu'dhamahum ajaba 'alal i'adah. Nah, catatannya di sini hanya kebanyakan mereka, para ulama atau jumhur tadi itu mewajibkan kepada orang tadi al-i'adah untuk mengulang, mengulang tayamumnya tadi dengan wudu. Idza wajadal ma'a, kalau dia menemukan air. Ini yang menjadi catatan. Wa qala atau la yatayammamul marid wala ghairul marid idza wajadal ma'. Kata Atha ini adalah generasi tabi'in. Kata Atha, la yatayammamul marid, seorang yang sakit tidak boleh bertayamum. Wala ghairul marid, begitu juga yang tidak sakit, artinya sehat. Idza wajadal ma', kalau dia mendapati air, karena ayatnya mengatakan ya fa'il lam tajidu ma'an di surat Al-Maidah tadi dan surat An-Nisa, fatayammamu, karena ayatnya begitu, fa'il lam tajidu ma'an fatayammamu, kalau kamu tidak ketemu air maka tayamumlah. Berarti apa? Fa'in tajidu ma'an fala yatayammamu, fala tayammamu, kalau kamu menemukan air maka kamu jangan tayamum. Itu mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya. Jadi kalau tidak menemukan air diperintahkan tayamum, berarti pemahaman kebalikannya, kalau menemukan air kamu jangan tayamum. Itu pemahaman kebalikannya. Itu namanya mafhum mukhalafah. Itu poin yang pertama, orang yang sakit yang mendapatkan air dan takut menggunakan air. Nah, sekarang yang kedua, orang yang tidak sakit, orang yang tidak sedang bepergian, artinya dia sehat-sehat saja. Wa amal hadirus safihu alladzi ya'damul ma'a, adapun orang yang tidak sedang safar, dia sehat, kemudian dia tidak menemukan air, fadhahaba Malikun, maka Imam Malik wasyafi'i dan muridnya yaitu Imam Syafi'i dari mazhab yang berbeda, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, berpendapat ila jawazit tayammumi lahu, berpendapat mengenai bolehnya tayamum bagi orang yang di rumah dalam keadaan sehat tapi dia tidak menemukan air. Wa qala Abu Hanifah, sementara Abu Hanifah berpendapat la yajuzu, tidak boleh. Ya, at-tayammumu, orang yang ada di rumah tadi tayamum, la yajuzu at-tayammumu lil hadir sahih, bagi orang yang di rumah yang tidak safar, yang sehat, dia tidak boleh tayamum. Wa in adimal ma'a, meski tidak menemukan air. Misalnya contoh, kadang-kadang di rumah air PDAM mati. Kemudian
mungkin nggak punya sumur atau punya sumur kebetulan jet pumpnya rusak misalnya. Maka kalau menurut madzhab Hanafi tadi tetap tidak boleh. Dia harus mencari, mungkin ke masjid. Ya, kalau di komplek ini kan ada masjid. Ya, tetangga mungkin yang tidak rusak airnya atau ada airnya. Ya, nah itu contoh ya. Meskipun nanti menurut sebagian yang lain ya boleh kalau tidak ada air, pokoknya tidak ada air. Nah, meskipun nanti tidak adanya air itu berapa ukurannya? Apakah di rumahnya atau di tetangganya atau di mana? Nah, itu kemudian menjadi perdebatan lagi gitu. Ya. Nah, intinya Islam itu memberikan kemudahan-kemudahan. Ya. Jadi Islam itu memberikan kemudahan-kemudahan. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Gitu. Meskipun kita juga tidak boleh menggampangkan, tapi memang prinsipnya ad-dinu yusrun, agama ini memang mudah. Tayamum itu dibolehkan itu untuk kemudahan, supaya kita itu tetap sholat, tetap ibadah, meskipun tidak ada air. Gitu. Jadi apapun alasannya kita tidak boleh meninggalkan ibadah. Alasan sakit boleh tayamum. Alasan sehat tapi takut dingin tadi boleh tayamum. Alasan safar boleh tayamum. Alasan di rumah misalnya sehat nggak ada air boleh. Kurang apa? Intinya yang penting tetap harus ibadah. Jadi orang itu tidak ada alasan waktunya sholat nggak sholat karena alasannya nggak ada air, nggak boleh. Gitu. Makanya kemudian nanti di dalam pembahasan yang lain termasuk terkait dengan hukum bagaimana kalau pakaian kita najis, apakah waktunya sholat kita harus sholat, wajib untuk tetap sholat. Nah, itu nanti makanya di madzhab Syafi'i itu ada namanya sholat li hurmatil waktu, sholat untuk menghormati, memuliakan waktu. Ya, ini penting. Jadi supaya kita ini tidak menjadikan alasan-alasan hukum yang terkait dengan hukum wad'i, ya seperti toharah dan sebagainya tadi, sebagai alasan yang menghalangi kita untuk beribadah. Ini poinnya. Jadi supaya kita paham. Jadi hukum tadi untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Nah, kemudian di sini dijelaskan berarti apa? 4 poin tadi, orang sakit yang takut menggunakan air sudah terjawab. Kemudian ya, orang yang sehat yang takut karena dingin tadi juga sudah terjawab. Termasuk kalau dia takut mendapatkan air karena alasan keamanan sudah terjawab di alasan yang pertama dan yang kedua tadi itu, yaitu orang yang di rumah sehat tapi dia tidak mendapatkan air. Sudah terjawab semua. Ya. Kemudian wasabab ikhtilafim, adapun sebab perselisihan mereka para ulama tadi, kenapa mereka berselisih? Fi hadil masail al-arba'i tadi, di dalam 4 masalah tadi, kenapa mereka berselisih? Allati yaqwa itu hadal bab, yang merupakan pondasi dari bab ini. Amma fil maridi, adapun mengenai orang yang sakit, alladzi yakhafu min istimalil ma', adapun orang yang sakit yang dia takut menggunakan air. Bahwa ikhtilafum, apa yang menjadi sumber perbedaan ulama mengenai status orang tadi boleh dan tidaknya tayamum. Hal fil ayat, apakah di dalam ayat tadi, ya di dalam surat Al-Maidah ayat 6 tadi, itu makhdhufun, ada yang dibuang, muqaddarun, artinya jadi gini. Ayat Al-Qur'an itu kan bahasanya itu singkat. Iya kan? Bahasanya di dalam Al-Quran itu singkat, tapi maknanya padat.
Gitu. Bahasanya singkat, maknanya padat. Maka ketika para ulama itu menjelaskan bahasa yang singkat tadi dengan makna yang padat, lalu kemudian mereka coba dibalik bahasa yang singkat tadi itu ada apa yang terkandung di dalamnya. Nah gitu. Ya misalnya contoh begini ya, contoh. Di dalam Al-Quran itu Allah ketika mengatakan was'alil qaryata, was'alil qaryata, kamu bertanyalah kepada kampung. Al-Quran itu bahasanya begitu. Kamu bertanyalah kepada kampung. Masa kampung ditanya? Memangnya kampung ini punya akal? Kan begitu. Berarti kalau perintahnya was'alil qaryah, maknanya berarti tidak mungkin kampungnya yang ditanya. Berarti ada kata ahlal qaryah, penduduk kampung. Karena yang ditanya adalah manusianya. Nah, maka di situ ulama kemudian menjelaskan, oh berarti ada kata ahla yang dibuang. Untuk apa? Ya itu bahasanya Al-Quran begitu, karena sudah dianggap udah ngerti. Ya, udah ngerti. Gitu. Misalnya contoh ya, kadang-kadang kita kan begitu ya. Di apa namanya, kadang-kadang di rumah kan juga begitu. Ya. Jadi tanya ibu atau tanya bapak, nggak perlu tanya bapaknya siapa, ibunya siapa. Ya kan, karena udah ngerti maksud itu ibumu, bapakmu. Nah, yang kamu tanya, nggak mungkin tanya bapaknya orang lain, punya orang lain. Karena sudah jelas. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak menggunakan bahasa-bahasa seperti ini. Ya, istilahnya itu az-ziyada wal khatfu. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi, ada yang ditambah, ada yang dihilangkan. Itu sudah biasa di dalam Al-Quran. Itu namanya gaya bahasa Al-Quran. Gitu. Karena kalau nanti kemudian ditampilkan semua, ya tentu ayat itu panjang dan boleh jadi tidak efektif. Nah, gitu. Nah, jadi maka kemudian ketika ada ayat-ayat seperti tadi yang di dalamnya itu ada az-ziyada wal khatfu, itu dalam pembahasan ilmu balaghah nanti. Ada yang ditambah, ada yang dihilangi atau dihapus. Itu ada maksud. Nah, pertanyaannya kemudian apa maksudnya? Nah, itu yang kemudian dibaca oleh ulama. Nah, di sini contoh ya, ayat tentang fi qouli ta'ala wa in kuntum marda, kalau kalian itu sakit, au ala safarin, atau kalian itu dalam bepergian. Ayatnya seperti itu. Surat Al-Maidah ayat 6 ya. Ayatnya panjang sebenarnya, cuma ini kita potong di bagian itu terkait dengan kondisi orang yang dibolehkan untuk melakukan tayamum tadi itu. Ya. Nah, di ayat yang ke-6 surat Al-Maidah itu, kalau kita lihat ya, kita bacakan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fattahharu. Nah, wa in kuntum marda au ala safarin, ya, au jaa ahadum minkum minal ghaib. Jadi kalau kamu sakit atau bepergian atau salah seorang di antara kalian datang dari kamar mandi atau toilet, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Gitu. Itu ayatnya, dan
masih panjang ya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu litahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Nah itu sampai di situ. Baik. Ayat tadi surat Al-Maidah ayat 6 kata Ibnu Rushd, faman ra'a, kalau ulama yang membaca ayat tadi, memahami ayat tadi, kemudian berkesimpulan anna fil ayati, bahwa di dalam ayat tadi surat Al-Maidah ayat 6 tadi hadfan, ada yang dibuang, wa anna takdirul kalami, sedangkan yang dibuang tadi itu kalau kemudian ditampakkan, kira-kira gambarannya begini. Ini yang disimpulkan oleh para ulama tadi. Wa in kuntum marda, kalau kalian itu sakit, la takdiruna ala istimalil ma', dan kalian tidak mampu menggunakan air. Sakit kemudian tidak mampu menggunakan air. Kenapa tidak mampu menggunakan air? Mungkin karena takut kesehatannya memburuk. Ya kan? Nah, ini. Wa anna dhamira, jadi kalau dia menyimpulkan bahwa yang dimaksud, kalau ada yang dibuang tadi itu, yang dimaksud itu begitu. Wa anna dhamira, sedangkan kata ganti di dalam falam tajidu, dan kamu itu siapa? Yang dimaksud adalah orang yang sakit tadi. Fi qouli ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu, termasuk dalam surat An-Nisa ayat 43 tadi. Innama ya'udu 'alal musafiri faqat, hanya kembali kepada musafir saja. Maka ajazat tayammum, maka tayammum tadi itu dibolehkan lil maridi, kepada orang yang sakit, alladzi yakhafu ya minna isti'malil ma', ya alladzi yakhafu min isti'malil ma', yang mereka takut menggunakan air. Nah, ini alasan mereka. Sehingga dengan begitu berarti ayat tadi menjadi dasar bagi ulama yang berpendapat siapa yang sakit, ya, ada air, tapi airnya itu dikhawatirkan akan justru menyebabkan kesehatan dia memburuk karena dia sakit. Contoh tadi seperti misalnya habis operasi, ya kan, tangannya patah misalnya, atau misalnya organ yang harus dia wudu atau mandi itu misalnya nggak boleh kena air, maka dalam hal ini tayammum tadi itu menjadi solusi. Tayammum tadi itu menjadi solusi. Ya, dalam pembahasan yang lalu kita kan sudah singgung tayammumnya itu adalah dengan mengusap wajah dan ini pergelangan tangan. Jadi tangan ini sampai pergelangan ini, ya. Meskipun nanti ada juga riwayat yang kedua, meskipun yang dikuatkan yang pertama. Jadi ada yang begini, ada yang begini saja, ya. Nah, dua ini. Nah, kemudian yang kedua, ya, yaitu dari tadi kita sudah sampaikan alasannya kenapa. Intinya adalah menurut ulama yang pertama tadi, ayat tadi itu ada yang makhdhuf, ada yang dalam tanda petik itu dibuang. Ini gaya bahasa dalam bahasa Arab, yang kalau ditakdirkan, kalau diperkirakan, ditampakkan, itu pemahaman seperti tadi. Wa in kuntum marda, dan kalau kamu sakit, wala takdiruna ala istimalil ma', dan kamu tidak sanggup, tidak mampu untuk menggunakan air karena airnya khawatir akan justru menyebabkan penyakitnya lebih parah. Apa ada bukti? Ada dalam hadis. Ada seorang sahabat, nanti disebutkan gitu.
Seorang sahabat ketika dia kepalanya terluka, lalu dia mengalami junub, lalu kemudian dia tanya kepada sahabat yang lain, atajidu indana rukhsah, apakah kamu mendapati aku ini punya alasan, punya rukhsah, punya keringanan untuk tidak mandi junub? Dijawab oleh sahabat yang lain, la ajidu indaka rukhsah, aku tidak mendapati kamu punya keringanan. Akhirnya sahabat itu mandi. Begitu mandi, kepalanya yang terbentur batu yang mungkin tadi sudah sobek atau apa tadi, kemasukan air, habis itu mati. Begitu mati, justru Rasulullah SAW murka. Apa kata Nabi? Ya, kenapa kalian tidak bertanya? Ala inna syifa'al ayyi as-su'al. Bukankah obat bagi orang yang buta, ya, yang tidak tahu jalan, itu adalah bertanya, gitu kan? Artinya apa? Sahabat yang memberikan fatwa tadi itu disalahkan oleh Nabi karena dia memberikan fatwa yang menyebabkan temannya tadi itu akhirnya mati. Ini makanya hati-hati kalau ngasih fatwa, ya, gitu. Ini artinya apa? Berarti dalam kasus orang yang sakit meskipun ada air, karena khawatir sakitnya tadi itu bisa parah kalau kena air, maka dia mendapatkan rukhsah, keringanan untuk apa? Tayamum. Ya, termasuk tayamum dari wudu dan tayamum dari mandi. Ya, gitu. Itu rukhsah, ya. Kemudian waman ro'a, adapun kalau ulama itu berpendapat anak domir bahwa kata ganti film tadi itu. Jadi kalau domir yang ada pada kata ganti film itu kan di situ itu kan kalimatnya kan ada sebelum falam itu kembalinya kepada siapa? Dan kamu tidak mendapati itu. Kamu itu siapa? Itu kan kalimatnya kan begini. Wa in kuntum marda aw ala safarin. 2. Yang kedua, aw ja'a ahadun minkum minal ghaid. 3. Aw lamastumun nisa. 4. Berarti kan ada 4 oknum yang disebutkan di ayat itu. Falam tajidu. Nah, falam tajidu, kemudian kamu tidak mendapati. Siapa yang dimaksud kamu ini? Apakah yang berhubungan suami istri tadi, ataukah yang datang dari toilet, ataukah yang musafir, ataukah yang sakit? Nah, di situ ikhtilaf. Nah, yang begini-begini kembalinya kata ganti itu kepada yang mana? Itu termasuk nanti dalam pembahasan ilmu tafsir atau Al-Quran, itu masuk pembahasan mutasyabihat. Ya, mutasyabihat itu adalah pembahasan terkait dengan ayat-ayat yang multi tafsir. Artinya itu tidak satu. Artinya tidak satu. Nah, itu namanya mutasyabihat. Karena itu kemudian wajar kalau ulama berdebat. Ya, nah contohnya tadi. Yang pertama tadi, domirnya itu kembali kepada musafir. Sehingga di situ disebutkan tayamum itu dibolehkan kepada orang yang sakit yang takut menggunakan air. Wa man ra'a anna dhamira filam fi wa ya fi falam ya falam tajidu ma'an. Adapun kalau orang tadi berpendapat bahwa kata ganti di dalam ayat falam tajidu ma'an tadi yang udu alal marid wal musafir, kembali pada dua-duanya, yaitu orang yang sakit dan orang yang musafir ma'an, bersamaan sekaligus. Wa anna laysa fil ayat, sementara di dalam ayat tadi itu tidak ada hadfun yang dibuang, maka apa? Lam yujiz lil maridi, berarti orang yang sakit idza wajadal ma'a, kalau dia menemukan air tidak boleh apa? At-tayammum. Jadi orang yang sakit tidak, ya, kalau orang yang sakit kemudian dia menemukan air, maka dia tidak boleh tayamum. Nah, itu diantaranya pendapat yang tadi dikemukakan oleh Atok, ya.
dari atok dari tabiin tadi itu. Nah, itu nggak boleh. Nah ini kalau ada air. Nah itu. Kenapa? Karena ayatnya memang begitu. Falam tajidu ma'an fatayamamu. Berarti apa? Mafhum mukhalafahnya, makna kebalikannya, ya. Kalau kamu ya menemukan air, maka tidak boleh kamu bertayamum. Nah, itu berlaku dua-duanya, untuk yang sakit maupun untuk yang safar. Nah, itu alasannya kenapa berselisih. Kemudian berarti ada dua pihak ya yang sudah dibahas tadi. Wa amang sababu ikhtilafim, adapun sebab perselisihan mereka fil hadri kepada atau terkait dengan orang yang tidak sedang safar. Alladzi ya'damul ma'a, yang dia tidak mendapatkan air. Fahtimal dhamiri, maka kemungkinan kata gantinya tadi ya. Fa illam tajidu ma'an. Nah, tajidu tadi itu kata gantinya alladzi fi qouli falam tajidu, ya, falam tajidu. Ayyauda al asnafil muhdisin, kembali kepada mereka-mereka yang disebut berhadas tadi. Siapa? Kan di sini ada 4 oknum tadi, 4 pelaku. Pertama, wa in kuntum marda, berarti orang yang sakit. Yang kedua, au ala safarin, musafir. Yang ketiga, au ja'a ahadum minkum minal ghaib, orang yang keluar dari kamar mandi. Berarti apa? Buang hajat, hajat kecil maupun hajat besar. Yang keempat, ya, lamastumun nisa, berhubungan dengan istri atau diartikan dengan bersentuhan dengan istri. Ini asnaf al-muhdisin, ya, kategori-kategori mereka yang berhadas. 4 tadi disebutkan di situ, ya. Artinya di dalam konteks falam tajidu ma'an tadi, berarti wawu jamaahnya itu kan, itu ada wawunya kan, falam tajidu itu kan ada wawunya itu. Nah itu kembali kepada semuanya tadi, kembali kepada sakit, kembali kepada yang bepergian, kembali kepada yang keluar dari toilet, kembali kepada orang yang bersentuhan suami istri, atau bersentuhan laki dengan perempuan tadi, atau berhubungan laki dengan perempuan tadi. Ya, maksudnya apa di sini? Ini al-hadirin, orang yang tidak safar, orang yang musafir, kemudian termasuk musafir, ya. Faman ra'u aidan ala jami' asnafil muhdisin, maka kalau ada orang yang berpendapat bahwa kata ganti tadi kembali kepada semua kategori yang berhadas tadi, ajazat tayammuma, maka tayammum tadi boleh lil hadirin, untuk orang yang tidak safar. Berarti kita yang di rumah tidak sedang bepergian boleh tayammum. Waman ra'au aidan, tetapi orang yang berpendapat kalau kata gantinya itu kembali kepada musafir, faqat saja au alal marda wal musafirina, atau untuk orang yang sakit dan musafir saja, lam yajiz tayammum, maka dia tidak membolehkan tayammum lil hadir, kepada orang yang tidak bepergian, alladzi adimal ma, yang dia tidak menemukan air. Kita di rumah kalau tidak menemukan air, menurut pendapat yang terakhir tadi tidak boleh tayammum. Berarti apa? Harus nyari, mungkin di musala, mungkin di tetangga dan sebagainya. Nah, itu kalau kata gantinya itu kembali ya kepada semuanya. Wa masabu ikhtilafin fil khaifi, adapun alasan kenapa mereka berselisih pendapat mengenai khaif, orang yang takut, minal khuruj ilal ma', keluar untuk menemukan air, ya. Fakhtilafum, nah di sini perselisihan mereka itu fikiasi, karena menganalogikan. Jadi kenapa mereka berselisih? Itu terjadi karena analogi, hasil analogi. Alaman adimal ma'a, jadi mereka itu menganalogikan
kepada orang yang tidak mendapatkan air. Jadi menganalogikan, jadi misalnya gini, kenapa sih orang takut? Ada air tapi dia takut. Takut keamanan dia, keselamatan dia. Maka itu dihukumi seperti orang yang tidak menemukan air. Itu berarti analogi, kias. Ya. Wa kadzalika istilafun fis sahih. Begitu juga perselisihan pendapat mereka mengenai orang yang sehat. Ya khafu min bardil ma'i, yang takut dengan dinginnya air. Itu juga sama. Nah, asbabu fi, sebabnya di sini ini wa ikhtilafum fi qiyasihi 'alal marid, yaitu analogi mereka kepada orang yang sakit, alladzi yakhafu min istimalil ma', yang takut menggunakan air. Nah, jadi dikiaskan ke situ. Ya, jadi orang yang meskipun dia itu sehat, tapi kalau nanti pakai air, takut menggunakan air itu menyebabkan. Ya. Nanti ada dasar-dasarnya. Ada satu kisah pada saat musim dingin, ya, sahabat itu nanti disebutkan di situ. Ada satu kisah sahabat itu menggunakan ayat, ya, terkait dengan surat An-Nisa ayat 39. Nah, itu nanti jadikan alasan. Nanti dijelaskan di sini. Kenapa kemudian karena alasan dingin dia tidak sakit, ya, tapi karena takut dingin tadi itu bisa membunuh dia kalau kena air tadi, atau bisa mencelakai dia kalau kena air tadi, maka dia bertanya. Nah, gitu. Nanti dijelaskan di sini. Nah, waqad rajaha madhhabahum al-qailuna, waqad rajaha, dan telah menguatkan madhhabahum, madhab mereka al-qailuna, yaitu mereka yang berpendapat bi jawazi tayammumi, mengenai kebolehan tayamum lil maridi, bagi orang yang sakit, bi hadis Jabir. Jadi orang yang sakit boleh tayamum, itu dikuatkan dengan apa? Hadis Jabir. Ya, hadis Jabir fil majruh, mengenai orang yang terluka atau sahabat yang terluka, alladzi ightasala, yang kemudian mandi, famata, lalu dia mati, yang tadi kita ceritakan itu. Karena itu kemudian tayamum dalam kondisi sakit, karena khawatir kalau nanti sakitnya kena air maka dia bisa celaka. Boleh orang yang sakit seperti itu karena khawatir dia nanti kalau menggunakan air takut celaka, boleh dia menggunakan atau boleh dia mengambil hukum tayamum tadi itu. Karena itu menjadi rukhsah, menjadi apa? Keringanan, dispensasi. Nah, fa'ajaza alaihi salatu wassalam al-mashalahu, maka Rasulullah membolehkan kepadanya untuk mengusap. Ya, itu tayamum maksudnya. Wa qala, lalu Rasulullah memberikan komentar, ya, qataluhu, kepada orang yang berfatwa bahwa orang yang terluka tadi tidak ada rukhsah, akhirnya dia mati. Maka kata Nabi apa? Qataluhu, mereka telah membunuhnya. Itu komentar Nabi. Qatalahumullah, semoga Allah, ya, membunuh mereka. Berarti kan ini komentar Nabi yang keras kan? Kepada siapa? Orang yang mengeluarkan fatwa yang menyebabkan karena fatwanya tadi orang tadi itu celaka. Nah, ini. Berarti kesimpulannya apa? Orang yang sakit ketika dia takut menggunakan air, karena air khawatir akan menjadikan dia atau membuat dia itu bisa parah bahkan kemudian celaka, maka berarti tayamum tadi itu menjadi rukhsah, boleh. Ya, dia tayamum tadi untuk mengganti mandi, termasuk mengganti dari wudu, boleh. Ini poinnya, ya. Nah, begitu juga berikutnya,
Wa kadzalika rajjahu aidan, begitu juga mereka menguatkan pendapat qiyas as-sahihi, yang menganalogikan orang yang sehat, alladzi yakhafu min bardil ma, orang sehat tidak sakit tapi takut kalau air yang dingin tadi, alal maridi, ya, air yang dingin bagi orang yang sakit tadi itu dikiaskan kepada orang yang sehat tapi juga takut kalau pakai air. Mungkin tadi sehat tapi dengan air yang dingin mungkin jadi habis itu nyilu misalnya, ya, karena tadi suhu dinginnya itu luar biasa sehingga mau dipakai berdiri ngilu, mau dipakai rukuk ngilu, mau dipakai sujud ngilu gara-gara kena air dingin tadi misalnya. Maka dalam hal ini kalau dia khawatir seperti itu meskipun dia sebenarnya sehat boleh. Nah ini bimarwi aidan fi dzalikan Amr ibn al-As. Nah ini apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan dalam hal ini dari Amr bin As. Annahu ajnaba, di mana Amr bin As ketika itu sedang junub fi lailatin baridah, pada saat malam yang dingin sekali. Di malam yang dingin dalam keadaan junub. Tadi kita sudah sampaikan. Bayangkan kalau dia harus mandi, zaman itu belum ada water heater. Terus suhunya 7 derajat misalnya. Oh, Masya Allah. Sementara dia harus mandi, ya, kemudian sholat dan sebagainya. Maka kemudian dalam hadis Amr bin As tadi disebutkan dalam kondisi beliau seperti itu, dalam kondisi malam yang dingin sekali, dalam keadaan beliau junub, karena khawatir. Fatayammama, beliau kemudian akhirnya tayamum, nggak mandi junub. Tayamumnya tadi itu untuk mengganti mandi junub. Nah, jadi beliau tidak mandi dengan air tapi tayamum untuk mengganti mandinya tadi, mandi junub tadi. Wa ta'ala qala Allah Ta'ala, kemudian beliau berargumen dengan firman Allah. Apa dasarnya? Ini ayatnya. Wala taqtulu anfusakum, kamu jangan membunuh dirimu sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu maha belas kasih kepadamu. Loh, kamu itu dibelas kasih Allah, kok kamu mau mencelakai dirimu sendiri? Nah, ayat ini dipakai dasar oleh Amr bin As untuk beristihad, berarti boleh bagi orang yang tidak sakit tapi takut kalau pakai air tadi, kemudian justru dia menjadi sakit atau kondisinya tidak normal untuk menjalankan sholat dan sebagainya, maka dia boleh tayamum. Nah, itu. Fadhil kira Nabi tidak sampai di situ karena Nabi waktu itu masih hidup. Istihadnya Amr bin As tadi itu disampaikan kepada Nabi alaihissalam. Walam yu'annif, dan Nabi itu tidak mencela. Nabi itu tidak membatalkan, mengomentari. Beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi pada orang yang sakit, fatwanya sebagai kepada Nabi, orang yang mati, Nabi marah. Nabi memberikan komentar. Ala inna syifal ayy as-su'al, kata Nabi. Bahkan kemudian Rasulullah menyebutkan tadi, qataluhu qatalahumullah. Mereka semuanya telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Sampai begitu komentarnya Nabi. Berarti tindakan yang pertama tadi salah. Sementara tindakan Amr bin As yang dalam kondisi sehat, kemudian dalam kondisi junub, tapi karena dinginnya luar biasa di malam itu, kemudian beliau beristihad dengan tayamum untuk mengganti mandi junubnya. Dan ketika disampaikan kepada Nabi, Nabi tidak mencela apa yang menjadi istihadnya tadi. Berarti apa? Itu dibenarkan. Dan ini yang dipakai dasar kemudian. Ya. Nah, itu diriwayatkan di dalam hadis, ya, hadis ini statusnya sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ad-Darqutni, Al-Hakim. Kemudian ya, Ibnu Hajar di dalam Taghliqut Ta'liq juz yang kedua halaman 189. Kemudian Al-Bukhari juga memberikan komentar di dalam bab tayamum, bab
idza khafal junub ala nafsi al-marad awil maut akhafal atash, ya, tayammama. Jadi kalau orang yang junub itu mengkhawatirkan dirinya sakit atau mati atau takut, ya, misalnya dahaga. Kenapa kok takut dahaga? Karena mungkin persediaan airnya kan terbatas. Pilihannya dipakai mandi, pakai wudhu, atau pakai minum. Nah, kalau misalnya begitu, ini ada air tapi cuma sedikit. Kalau dipakai mandi atau dipakai wudhu, nanti kita nggak bisa konsumsi. Di daerah-daerah tertentu kan mungkin terjadi begitu. Maka pilihannya berarti apa? Pilihannya berarti tayamum. Airnya dipakai untuk konsumsi, untuk minum, untuk masak dan sebagainya. Nah, itu komentarnya Imam Bukhari. Ya, komentarnya Imam Bukhari. Maka orang seperti tadi boleh tayamum. Oh, ini kan luar biasa. Artinya apa? Berarti seperti yang tadi kita sampaikan di awal, ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Nah, gitu. Jadi agama ini sebenarnya mudah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini yang bisa Fakir sampaikan. Sebelum kita tutup, karena ada masuk waktu syuruk, kalau ada yang mau bertanya, silakan.